Baik pemirsa Temanggung TV, masih bersama saya Arin Khairina tentunya di Momongan, ngomong-ngomong seputar anak. Dan Ibu Novita, kita lanjut lagi untuk perbincangan kita di sini. Tadi kan masalah komunikasi itu yang paling utama ya Bu ya? Betul. Baik, nah untuk me time yang berlebihan mungkin Bu. Kadang kan Ibu sendiri, Ibu baru mungkin ya, belum paham nih, aduh sebenarnya me time yang baik untuk diri aku dan juga anak itu seperti apa sih? Kadang kan suka ada yang kelewatan gitu sampai berjam-jam di luar rumah anaknya nggak diurusin gitu Bu. Oke, jadi gini, kita melihat me time yang berlebihan. Dari sisi mana kita melihat me time itu berlebihan ya? Karena ya namanya me time itu memang sebenarnya tidak ada waktu yang jelas untuk bisa untuk dapat menyampaikan bahwa ini me time itu sudah cukup atau belum, tergantung kebutuhan ya sejauh mana. Tetapi bagaimanapun juga me time itu tetap harus kita atur. Jangan setiap hari me time, itu namanya bukan me time ya, gitu kan? Ibunya aja yang males ya Bu ngurusin anak gitu kan? Gitu. Jadi mungkin kita bisa atur, kita bisa komunikasikan kembali lagi, kita komunikasi kepada pasangan hidup kita. Mungkin Pak, saya butuh nih biar nggak jenuh, biar nggak ini, nggak itu dan sebagainya. Mungkin seminggu sekali lah saya mau ketemu teman-teman Kak, atau saya mau window shopping atau malah shopping sekalian gitu. Jadi itu yang harus dikomunikasikan. Tapi seberapa lama, selama orang-orang yang berkepentingan di situ tidak keberatan, it's okay, enggak masalah. Tetapi kembali ke kita sebagai seorang ibu, kita harus tahu kebutuhan anak kita seperti apa sih. Jangan sampai kebutuhan me time kita itu menghambat atau menjadi kendala bagi tumbuh kembangnya seorang anak. Karena terlalu sibuk di luar, alasannya me time ini ternyata arisan sosialita. Nah, gitu, ya? sekarang kan gitu, arisan diposting, difoto, ya kan kelihatan sibuk tapi sibuk makan gitu, sibuk makan di mana-mana. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita melihat seberapa banyak waktu yang diperlukan untuk me time itu sepertinya tidak ada batasan. Tidak ada batasan, yang penting wajar ya Bu. Wajar, ya? wajar dilakukan dan pasti bisa ditoleransi oleh pasangan kita. Baik. Nah, baik Ibu. Untuk dampaknya Bu, mungkin kalau misalkan ada nih, kira-kira nanti kalau misalkan ibunya terlalu sibuk sendiri, apa sih dampak untuk anaknya? Ya, dampak terutama pada anak ya. Sebenarnya dampak tidak hanya pada anak, pada pernikahan itu sendiri, hubungan antar keluarga itu sendiri. Banyak sekali dampaknya pada anak, bahwa anak akan tidak merasakan kelekatan terhadap ibu terutama ya. Padahal objek lekat seorang anak itu paling utama adalah ibu. Karena ibu adalah yang mengasuh anak. Bapak supportingnya kan gitu. Ya. Jadi anak akan mencari kelekatan pada diri orang lain untuk memenuhi kekosongan. Nah, itu kalau orang itu benar memang dia sesuai dengan kebutuhan anak, baik, nggak masalah. Walaupun mungkin memang nanti kedekatan dengan anak akan ada batasnya. Tetapi ketika si anak berada di tangan yang salah, misalnya dengan pembantunya, ya pembantu anak 3, pembantu 3, setiap pembantu itu punya sifat yang beda-beda. Anak ikut siapa sih sebenarnya, anaknya siapa sih gitu kan? Nah, terus akhirnya apa? Kelekatan dengan ibu menjadi tidak ada atau minimal sekali. Ada rasa empati ke orang tua, rasa hormat, rasa menghargai sopan santun, etika dan sebagainya itu juga akan tidak dapat nampak ya. Itu akan pengaruhnya ke situ. Pada bagaimana dia bersikap pada orang tua, bagaimana si anak itu memberikan penghormatan kepada orang tua, terus perilakunya seperti apa di rumah, itu akan kelihatan bahwa ini anak itu nggak pernah dipegang sama orang tuanya kan gitu, seperti itu. Baik. Nah Ibu, sebenarnya kan ada beberapa ibu mungkin tidak sadar gitu ya, aduh ini saya butuh me time atau enggak gitu. Tapi dukungan terbesar dari lingkungan itu siapa sih Bu yang harus memberikan me time kepada si bunda ini? Oh tentu suami. Suami ya? Suami pasti itu. Suami itu utama sekali, karena tanpa izin dari suami me time tidak akan terjadi. Betul sekali. Ya, jadi memang peran besar, makanya saya dari tadi bilang bahwa kebahagiaan seorang ibu itu ada di bapak.
kebahagiaan anak ada di ibunya. Nah, ibu bisa membuat keluarga itu bahagia, asal si ibu kan bahagia, dan itu utamanya, peran utamanya itu adalah bapak. Bagaimana sih bapak bisa berperan sebagai seorang pemimpin, bagaimana dia menjadi seorang pelindung, sebagai pembimbing dan sebagainya. Seorang bapak itu penting sekali. Jadi kalau dikatakan yang punya peran utama pasti bapak dan didukung oleh keluarga yang lain. Itu perlu dukungan dong, gitu kan? Kenapa? Karena kalau bapak sendiri, wah bapaknya juga dicecar dengan ibunya, kamu tuh punya istri kok begini. Lama-lama itu bapaknya kan sumpah juga. Iya, itu akan pengaruh ke istrinya, kan seperti itu. Nah, itu gitu Mbak. Oke, baik Ibu. Nah, berbicara tentang me time ini kan yang ada di benak saya kan, dia ibu baru ataupun ibu yang masih mengurus anak, mengurus rumah seperti itu. Nah, bagaimana, apakah me time ini juga berlaku untuk ibu-ibu yang mungkin anaknya sudah berkeluarga sendiri-sendiri, kemudian di rumah kan sendirian gitu, sumpah juga ya Bu ya? Apakah me time ini seperti apa tuh Bu? Kalau me time-nya bukan me time ya kalau seperti itu, karena sebenarnya setiap hari sudah me time. Dan ketika dia berada, ini maaf, saya mau nanya, ini masih ada pasangan hidupnya nggak sih Bu? Mungkin masih ada. Masih ada, masih oke. ada. Katakanlah masih ada ya Bu ya? Jadi lebih pada bagaimana mensiasati kejenuhan, karena tentunya kalau si ibu ini sudah memiliki anak yang sudah berkeluarga, otomatis usia pernikahan itu akan sudah banyak kan. Oke, si bapak mungkin pensiun ya, dia menghadapi, ibu itu menghadapi bapak yang post power syndrome kah, ya kan, itu otomatis jenuh juga. Puluhan tahun style saya begini, tiba-tiba bapak yang datang harus memus begini. Nah, itu kan butuh penyesalan, ya, butuh me time juga. Itu butuh me time juga untuk mengusir kejenuhan, tapi mungkin bentuk me time-nya beda. Mungkin saya mengunjungi cucu saya tanpa bapak. Oh iya. Gitu kan? Ke rumah cucu gitu ya. Me time sama Saya cucu juga. mau ke tempat anak nomor sekian gitu kan. Untuk me time di sana. Kalau sudah jenuh, sudah ibu tak pulang gitu. Jadi ketemu dengan bapak lagi dengan style yang seperti di kantor ya, tapi ternyata itu di rumah. Lah, itu yang akan membuat ibu menjadi segar kembali ya. Bentuk me time-nya saja yang berbeda. Kalau kebutuhan akan me time itu semua. Gitu. Jadi memang me time-nya nggak harus sendirian terus sama teman-teman kayak gitu ya bisa, Bu? iya betul-betul. Tapi kalau misalkan untuk ibu-ibu yang mungkin anaknya sudah sibuk sendiri-sendiri, Iya. bisa dikunjungi kembali ya Bu ya? Iya betul, iya. Itu juga bentuk me time ya Bu? Iya, karena kan senang ketemu cucu, ketemu anak-anak, ngobrolkan yang mungkin yang waktu dulu itu tidak menyenangkan, setelah diobrolkan sekian puluh tahun yang akan datang itu menjadi sesuatu yang lucu. Biasanya begitu. Kembali lagi nostalgia itu tadi ya Bu dulu ya? loh, kamu itu nakal kok begini-begini. Padahal dulu pada saat ibu menghadapi itu kepalanya mau pecah. Waduh. Tetapi setelah diceritakan itu menjadi sesuatu yang lucu. Nah, biasanya seperti itu. Orang-orang tua itu kan mengulang-ulang yang dulu-dulu ceritanya. Berarti me time itu tidak pandang umur ya Bu? Iya, betul. Dari me time itu dari anak kecil sampai tua itu semua butuh me time. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Baik, baik Bu. Nah, setelah ini saya juga akan bertanya nih Bu ya. Mungkin ibu-ibu di rumah juga punya pertanyaan ya kan. Aduh, tips me time dong untuk ibu-ibu pekerja gitu kan Bu. Kalau ibu-ibu pekerja kan double-double nih kan pekerjaannya di rumah juga di luar, belum lagi nanti di tempat lain gitu, di lapangan atau di mana. Nah, terus juga tips me time untuk ibu-ibu rumah tangga ini yang paling jenuh juga ya Bu di rumah tangga ya Bu ya. Nah, tapi jangan dijawab sekarang dulu Bu. Kita akan kembali lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Momongan, ngomong-ngomong seputar anak.